نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah Masjid Al-Barkah wa Jufratul Mukminin yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, mari selalu senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabb atau Rabbuna, Tuhan kita yang telah begitu banyak mencurahkan, memberikan dan menghadiahkan nikmat kepada kita, terutama nikmat sehat dan nikmat iman Islam yang masih Allah taburkan dalam sanubari kita, sehingga walaupun kita disibukkan dengan pekerjaan dunia, tetapi kita masih meluangkan waktu kita, melangkahkan kaki kita menuju ke tempat yang insya Allah diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, siapa di antara kita yang dia itu rajin setiap pagi dan sore pergi ke masjid, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka berwastabiqul khairat, yakni melaksanakan salat 5 waktu di masjid, maka berat dia Allah akan memberikan sajian makanan yang enak kepada dirinya, baik di pagi hari maupun di sore hari. Ini dikhususkan kepada mereka yang meluangkan waktunya datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan bahwa siapa di antara kita yang meringankan langkah kaki kita menuju ke tempat yang mulia ini, maka kaki kanan akan mengangkat derajat kita, kemudian kaki kiri akan menghapus dosa-dosa kecil kita. Hadirin kaum muslimin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat berkirim salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang kita telah jauh daripada contoh-contoh yang telah diberikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita ingin berbondong-bondong masuk surga melihat manusia mulia yang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
tetapi kenyataannya kita meninggalkan apa yang dipesan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sebab Nabi SAW sendiri menekankan, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani fa huwa aba. Rumus yang sudah diberikan Rasulullah SAW kepada kita ketika kita ingin masuk surga, kemudian ingin bertemu dengan manusia mulia Rasulullah Muhammad SAW, tiada lain dan tiada bukan kecuali kita taat kepada Nabi SAW, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, kemudian meninggalkan apa yang dilarang oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka kita insya Allah ketika meninggalkan dunia ini kembali menghadap Allah, kita akan bertemu dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita berdoa, mudah-mudahan kita yang hadir semua di tempat yang mulia ini adalah termasuk kelompok orang-orang yang nantinya bisa bertemu dengan Nabi SAW. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jemaah Masjid Al-Barkah wa jumlatul mukminin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagaimana fitrahnya menginginkan ketika kita meninggalkan dunia ini nanti dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mahkamah konstitusinya Allah yang tidak ada satupun bisa menyogok di sana, dan semua berprinsip bahwa ketika kita bertemu dengan Allah, kita ingin masuk secara berbondong-bondong ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Dan tahukah kita, ternyata dalam riwayat dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa surga itu dia merindukan 4 kriteria manusia yang ada di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kriteria 4 golongan tersebut. Ya. Golongan yang pertama yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika manusia seantero dunia ini ingin dirindukan oleh surga, maka dia harus masuk ke dalam kelompok yang pertama. Apa itu kelompok yang pertama? Ahlul Quran. Mereka yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Mereka yang walaupun disibukkan dengan pekerjaan dunia, kita hitung dari hari Senin ketemu hari Jumat, Sabtu ketemu Minggu, kita gunakan untuk keluarga kita, disibukkan putaran kehidupan kita hanya seputar dunia saja. Tetapi manakala di antara kita melewati hari Senin sampai kembali lagi Senin, kemudian kita menyisihkan waktu kita untuk mentadabburi Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, apa yang ada di dalamnya, kemudian ketika itu perintah kita kerjakan, apa yang ada di dalamnya ketika itu larangan kita tinggalkan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang demikian kelak di akhirat dia akan ditentukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Bukankah telah dijelaskan dalam beberapa riwayat disampaikan bahwa ketika kita meninggal kemudian kita menuju ke akhirat, maka letak posisi kita di dalam surga itu bertingkat-tingkat. Orang yang dekat dengan Al-Quran, bahkan dia mampu menghafalkan Al-Quran, posisinya akan lebih tinggi, ya, derajatnya dibandingkan dengan orang yang tidak pernah memegang, apalagi membaca dan mentadabburi Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi." Baca dalam arti bukan kita sekedar baca alif lam mim kemudian kita diam. Dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kita tidak mentadabburi apa maksud daripada bacaan kita. Yang dimaksud di sini adalah kita membaca Al-Quran, kemudian kita mentadabburi, ya, apa yang kita baca. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Dan kita paham maknanya, kita lakukan apa yang diperintahkan, kita tinggalkan apa yang dilarang. Maka orang ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahumul jannah. Pasti mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ketahuilah wahai saudara-saudara jemaah salat Jumat, wa jumlatul mukminin yang sama dirahmati
dan dimuliakan Allah. Sesungguhnya sebaik-baik manusia di antara kita adalah mereka yang selalu senantiasa mempelajari Al-Quran, kemudian mengajarkan Al-Quran tersebut kepada orang yang belum paham terhadap Al-Quran. Inilah kelompok golongan orang yang pertama yang nantinya telah di akhirat ditundukkan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dia dipanggil untuk segera masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu kelompok yang kedua, jemaah yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Kelompok yang kedua disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka yang hifdzul lisan, mampu menjaga lisannya untuk berkata sesuatu yang sifatnya baik. Kita ketahui bahwa dalam 24 jam kita berinteraksi dengan orang, kita pasti melakukan kesalahan, kita pasti melakukan dosa asbab lisan kita. Maka hati-hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati yanzilu biha fil nar aw 'ada ma baina al-masyriq wal maghrib. Kelak di akhirat nanti ada sekelompok manusia, Allah kumpulkan mereka pada satu kelompok. Kemudian Allah perintahkan malaikatnya untuk melempar mereka ke dalam neraka. Tidak hanya sekedar dilempar ke dalam neraka, jemaah yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah. Ternyata neraka itu jauhnya, jaraknya adalah timur dan barat. Jadi jaga lisan kita, jangan sampai kita berdusta hanya karena untuk mau mencari pangkat, jabatan dan kedudukan. Jangan sampai kita berdusta hanya karena untuk mau mendapatkan harta, tahta. Jangan sampai kita berdusta hanya untuk mau dipuji dan disanjung oleh atasan kita. Hadirin yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar. Orang yang lisannya selalu senantiasa berdusta dan dia tidak bertaubat atas kedustaan yang dia lakukan, maka kelak di akhirat dia akan dilempar ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa di antara kita yang hadir di sini mengaku Allah sebagai Tuhannya, mengaku bahwa nanti di akhirat ada hari penghisaban di mana manusia dikelompokkan menjadi dua kelompok, satu masuk ke dalam surganya Allah, satu masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Falyakul khairan, maka hiasi hidupnya dengan berkata yang baik-baik. Kalau dia tidak mampu berkata yang baik, apa yang harus dia lakukan? Aw yasmut, hendaknya dia berdiam diri, karena pinjaman dia itu membuat dia terselamatkan daripada fitnah lisannya. Hadirin yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kelompok yang ketiga, siapa mereka? Ahlus sedekah. Ya. Orang-orang yang ahli sedekah, yang mereka paham bahwa apa yang diberikan kepada diri mereka, harta, pangkat, jabatan, kedudukan, tahta yang Allah amanahkan kepada diri mereka, mereka gunakan untuk kebaikan, mereka gunakan untuk membantu bagaimana perkembangan agama ini, sehingga konsep yang demikian membuat mereka termasuk golongan orang-orang yang dicintai dan diridhokan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka sadar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti mereka dengan sabdanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang hadir di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang punya potensi memiliki kemanfaatan jauh lebih banyak dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Hadirin yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya kelak kita nanti ketika ajal telah datang, ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah merupakan sebuah tanda penentuan bagi diri kita. Apakah nanti kita masuk ke dalam surga ataukah kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam kata lain,
Nabi SAW mengingatkan kita bahwa nanti keadaan kita di akhirat tergantung bagaimana terakhirnya kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diwafatkan dalam kondisi tidak kenal Quran, kalau kita diwafatkan dalam kondisi tidak jaga lisan, kalau kita diwafatkan dengan kondisi bakhil, kikir, tidak suka bersedekah, ya, amalan-amalan yang Allah perintahkan ditinggalkan, amalan-amalan yang Allah larang dikerjakan, maka kondisi orang yang demikian lahum nar. Sesungguhnya wallahi demi Allah, mereka kelak mati akan masuk ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha bagi bapak-bapak jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang telah dititipkan sebagian harta yang Allah berikan, maka gunakan sebaik mungkin sebagai bekal kita jembatan menuju surga Allah Subhanahu wa taala dengan cara zakat, infak, sedekah dan yang lain-lain. Kemudian yang keempat, yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yaitu hifdzus syam. Mereka yang selalu senantiasa menjaga puasanya. Ya, mereka yang apabila datang bulan suci Ramadan, mereka berpuasa utuh sebulan penuh. Mereka tidak terpengaruh dengan kondisi dan keadaan apapun. Maka ketika datang bulan suci Ramadan, mereka berpuasa ikhlas, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, menginginkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kelompok ini insyaallah akan dicintai dan dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang dia menemui bulan suci Ramadan, kemudian dia tidak melewati bulan suci Ramadan dengan begitu saja, tetapi dia konsisten, pasang niat dari awal sampai akhir dia melaksanakan puasa, semata-mata ikhlas mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan pahala puasa yang dia kerjakan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah akan mengampunkan dosa-dosanya di tahun yang lalu. Kemudian, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kemudian dia di malam hari tidak luput daripada pelaksanaan salat tarawih. Dia tidak pernah tinggalkan selama sebulan penuh. Maka kondisi demikian mengantarkan dia kepada ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah keempat kelompok yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Subhanahu wa ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua, kita menyimpulkan khutbah kita yang pertama, bahwasanya surga itu merindukan empat kriteria orang yang ada di dalam bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mereka yang hafal Quran, dekat dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, mereka yang hifdzul lisan, selalu berusaha menjaga lisannya untuk berkata yang baik-baik. Kalau mereka tidak mampu berkata yang baik, maka mereka memilih diam daripada berkata mendatangkan dosa untuk diri mereka. Lalu yang ketiga, mereka yang ahli sedekah, selalu senantiasa menyisihkan harta yang Allah berikan kepada diri mereka untuk dimanfaatkan kepada hal-hal yang sifatnya positif, terutama urusan agama, yang menyebabkan mereka insya Allah akan melindungi oleh surga Allah Taala. Hal yang terakhir, mereka yang ahli puasa,
Puasa ini ada dua macam, ada puasa sunnah maupun puasa wajib. Siapa di antara kita konsisten, istiqomah melakukan kedua puasa ini, maka dia akan termasuk kelompok orang yang dicintai surga dan dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir di sini adalah merupakan termasuk orang-orang yang mau berusaha. Saya tidak katakan termasuk kelompok, tetapi saya katakan kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang mau berusaha. Berusaha dalam hal apa? Mengangkat diri kita, mengajak diri kita untuk memanifestasikan diri kita ke dalam 4 golongan tersebut, sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan ke dalam kelompok yang kita masuk. Dengan konsep yang demikian akan mengantarkan kita menuju sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia dunia kita dapatkan apabila lagi kita kembali kepada Allah, maka kita mendapatkan kebahagiaan yang sempurna, yaitu bertemu dengan Allah dan Rasulnya, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.